Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya ya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya teman-teman kita sampaikan ya, terima kasih banyak bagi teman-teman yang masih setia di channel ini ya, yang masih selalu memberikan kritik dan sarannya ya untuk perkembangan ya, untuk perkembangan di channel ini. Kita sampaikan terima kasih banyak teman-teman ya. Tak lupa juga teman-teman kita doakan ya bagi calon peserta didik ya, bagi siswa-siswi ya, semoga kalian semua diterima di jurusan dan sekolah yang kalian inginkan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas ya seputar PPDB Jatim ya, khususnya di jenjang SMA dan SMK Negeri se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan persiapan persiapan pendaftaran di tahap 3 atau jalur yonasi ya, ini khusus untuk jenjang SMK ya. Bagi teman-teman mungkin yang ingin mendaftar di jenjang SMK ya, nanti teman-teman bisa mengikuti di jalur ini ya, jalur yonasi SMK. Atau nanti mungkin teman-teman yang yonasinya jaraknya jauh dari rumah ke sekolah ya, mungkin dia ingin ikut di jenjang SMK, ingin ikut jalur nilai ya, nanti teman-teman bisa ikut di tahap 5. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh teman-teman terkait dengan ini ya, mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kalian pahami ya. Jadi sebelum melakukan pendaftaran di tahap 3 ya, khususnya di jalur yonasi SMK ya. Sekali lagi ingat ya, ini hanya diperuntukkan ya atau dikhususkan untuk teman-teman yang mau daftar di jenjang SMK. Jadi nanti tidak ada pilihan sekolah untuk jenjang SMA, yaitu yang perlu kalian pahami. Yang kedua adalah ini yonasi SMK teman-teman ya. Yonasi SMK, kalau sistem yonasi itu yang gunakan itu adalah jarak ya, jadi jarak rumah ke sekolah ya, karena itu kita menggunakan sistem yonasi. Terus yang perlu diketahui juga ya, di poin 2 itu ada kuota ya atau pagu. Jadi untuk jalur yonasi khusus jenjang SMK ini pagu atau kuotanya 10% ya dari pagu awal. Ini teman-teman bisa cek pagu di masing-masing sekolah ya di laman ppdbjatim.net. Yang berikutnya untuk jalur jenjang yonasi SMK ini berada di tahap 3 ya. Nanti untuk SMK untuk jalur nilai nanti ada di tahap 5. Yang berikutnya yang kalian pahami adalah kalian harus tahu ya teman-teman sudah diterima atau belum di tahap sebelumnya ya. Karena kalau sudah diterima, teman-teman tidak bisa mengikuti di jenjang ini. Terus yang di poin 5 bagi teman-teman yang belum diterima di tahap sebelumnya ya, teman-teman bisa ikut di tahap ini ya, ketika teman-teman belum diterima di tahap 1 ataupun di tahap 2. Nah, yang menarik adalah untuk jenjang SMK di sini ada dalam dan luar zona ya. Jadi ini kalau SMK ini tidak terikat dengan zona perbatasan ya. Kalau SMA itu teman-teman hanya bisa mendaftar luar zonanya perbatasan. Jadi dengan bisa memilih sekolah-sekolah yang berbatasan dengan kabupaten atau kota kalian yang sesuai dengan alamat KK atau surat keterangan domisili ya. Tapi kalau SMK ini bebas ya. Jadi teman-teman yang misalkan domisilinya atau KK-nya alamatnya di Jawa Timur ya, misalkan di Malang ya, teman-teman bisa memilih seluruh sekolah SMK ya. Jadi yang ada di luar Malang ya. Jadi teman-teman bisa misalkan memilih di Kediri ya, misalkan di di Sidoarjo ya, atau mungkin yang di luar zona Malang. Ya, ini karena untuk SMK itu dalam zona dan luar zona ya, jadi zonanya tidak berbatasan. Oke teman-teman, jadi yang perlu kalian perhatikan ya untuk sebelum melakukan pendaftaran di tahap 3 ya. Jadi yang pertama tetap sama ya, jadi tanggal atau waktu pendaftaran. Teman-teman harus paham. Terus kapan waktu pengumuman dan juga kapan harus konfirmasi siswa. Kalau untuk daftar ulang itu semua jadwalnya sama ya, dari tanggal 14 sampai dengan 19 Juni ya teman-teman ya, di tahun 2021 ini. Nah, yang perlu kalian pahami adalah tanggal pendaftaran. Ingat ya, untuk jalur yonasi ini waktunya sedikit ya, jadi tidak sama dengan yang di tahap 2. Ini hanya ada waktu 2 hari ya, jadi tanggal 24 dan 25 Mei. Jadi teman-teman harus memahami kapan waktu pendaftaran di jalur yonasi tahap 3 ini. Terus teman-teman juga tidak perlu bergadang ya, harus daftar di di pukul 1 ya, 1 dini hari malam ya, tidak perlu ya, teman-teman bisa
daftar di hari pertama atau di hari kedua ya, jadi tidak perlu bergadang. Yang berikutnya adalah teman-teman harus sudah memastikan ya, ini banyak sekali ya keluhan dari siswa ya, karena mungkin jika siswa kurang paham ya, jadi teman-teman itu harus memahami dulu ya dari sekolah dan jurusan yang akan dipilih. Ya kalau sekolah, kalau SMK ya, ingat kalau SMK itu ada sekolah dan ada jurusan. Kalau SMA itu hanya memilih sekolah saja ya, jadi teman-teman harus memahami, teman-teman harus dari sekarang ya, tentukan dulu teman-teman ya, sekolahnya mau sekolah di mana dan mau memilih jurusan apa ya. Jadi teman-teman ingat sekolah di mana dan ingin memilih berapa sekolah dan jurusan apa ya, ini teman-teman harus ingat ya, jadi jangan kesusu ya atau tergesa-gesa. Nah ini karena banyak sekali ya teman-teman ketika memilih 3 sekolah ya, ternyata dia minatnya di pilihan 1 ya, tapi ternyata dia diterima di pilihan 3 atau di pilihan 2. Yaitu teman-teman juga harus menjadikan sebuah pertimbangan ya, karena banyaknya teman-teman dalam memilih sekolah atau memilih pilihan itu banyak yang mungkin kurang diminati atau salah ya. Jadi yang perlu kalian pahami adalah prioritaskan sekolah atau jurusan yang kamu minati di pilihan 1 ya, ingat ya. Jadi misalkan Pak saya pengen sekolah di sini ya, berarti pilih ya, atau pilih nanti di sekolah atau jurusan di pilihan 1 ya. Dari pilihan 1 ini boleh di dalam atau luar zona. Pak misalkan saya berada di luar zona ya, saya mau pengen sekolah di sekolah A ya, tapi di luar zona, apakah bisa? Bisa ya. Kalau kalian minat sekali di sekolah itu, di jurusan itu ya, teman-teman pilih di pilihan 1 ya, ini perlu kalian ingat ya. Misalkan Pak saya misalkan pilihan 1 nanti takut kalau nggak diterima ya, teman-teman bisa memilih di pilihan 2. Jadi teman-teman prioritaskan sekolah atau jurusan yang kamu minati di pilihan 1 ya, itu boleh di dalam atau luar zona. Nah yang perlu kalian pahami adalah sistem zonasi ya, itu yang diukur adalah jaraknya. Pak apakah yang di luar zona ini berpeluang tinggi untuk masuk diterima ya? Bisa saja, bisa saja. Bisanya bagaimana? Nah kalau misalkan teman-teman itu berada di daerah perbatasan ya, jadi teman-teman itu ternyata rumahnya itu dekat dengan perbatasan kabupaten atau kota misalkan. Nah itu teman-teman kan pasti jaraknya kan lebih dekat di luar zona ya daripada di dalam zona. Ya kemarin kan ada informasi, Pak saya tuh kalau memilih sekolah di dalam zona itu jaraknya lebih jauh Pak daripada yang di luar zona. Jadi teman-teman bisa ya prioritaskan pilihan 1 kalian itu di luar zona ya, dengan catatan bahwa sekolah yang ada di luar zona itu lebih dekat dengan rumah kamu ya daripada yang akan kalian pilih di dalam zona ya. Ataupun sebaliknya ya, kalau misalkan teman-teman minat sekali dengan sekolah yang ada di dalam zona ya, tetapi yang di dalam zona dan jaraknya sangat dekat ya, teman-teman bisa lakukan ya pilihan di pilihan 1 ya. Jadi intinya kalian mau minat di mana, terus kalian harus memikirkan jaraknya ya, karena ini sistemnya zonasi. Tapi nanti kalau sistemnya nilai ya teman-teman bebas ya. Kalau nilai misalkan luar zonanya berapa, karena yang dijadikan ranking atau pemeringkatan itu adalah nilai. Tapi kalau zona ini adalah jarak rumah ke sekolah, jadi teman-teman bisa pikirkan ini ya. Terus jangan asal-asalan ya, istilahnya jangan apa ya, asal-asalan nih Pak saya milih pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, jadi dia memilih 3 sekolah. Nah itu teman-teman harus memikirkan dulu ya, karena apa? Kalau teman-teman nanti diterima di pilihan 2 dan 3, teman-teman juga harus menerimanya ya. Jadi tidak bisa, Pak nanti saya nggak suka di pilihan 3 ya, saya mau ikut tahap berikutnya, itu sudah tidak bisa. Jadi teman-teman harus memikirkan pilihan sekolah 1, 2, 3 itu dengan hati-hati ya, karena nanti kalau sudah diterima tidak bisa mengikuti di tahap berikutnya ya. Itu teman-teman ya yang perlu kalian pahami ya, prioritaskan ya sekolah atau jurusan yang kamu minati di pilihan 1 ya. Jadi zonasi maupun nilai bisa memilih 3 sekolah ya, baik itu dalam ataupun luar zona ya, khusus jenjang SMK. Oke teman-teman, terus boleh dalam zona ya semua ya, jadi memilih 3 sekolah boleh semuanya dalam zona semua ya, dengan jurusan yang sama atau berbeda boleh ya. Nanti teman-teman kita coba, nanti kita berikan teman-teman sudah mengikuti simulasi atau latihan pendaftaran ya, tentunya sudah paham dengan ini. Terus boleh di luar zona semua ya, dengan jurusan yang sama atau berbeda, jadi teman-teman boleh memilih semua di luar zona. Tapi perlu diingat ya, kalau zonasi luar zonanya harus kalian pikirkan untuk jarak dari rumah ke sekolahnya. Sebagai catatannya ya, jadi sistem zonasi yang dinilai adalah atau yang digunakan untuk peringkingan ya, pemeringkatan ranking itu adalah jarak rumah ke sekolah ya. Terus yang perlu kalian pahami juga, jadi untuk jarak rumah ke sekolah itu sudah dari sistem PPDB ya, tidak perlu mengukur manual ya.
Kemarin kita berikan cara mengukur jarak dari rumah ke sekolah itu bagi teman-teman yang mungkin ingin melihat ya, jadi apakah jarak dari rumah ke sekolah itu berapa kilo ya. Nah, terus jaraknya ini tidak perlu mengukur manual ya teman-teman, dari sudah otomatis dari sistem. Nah ini bagaimana Pak caranya ya? Caranya kan kemarin waktu teman-teman sudah pengambilan PIN ya, sudah mengambil PIN, nah itu kan teman-teman sudah menitik rumah ya, dari titik rumahnya itu yang digunakan nanti ditarik ya, ditarik dengan garis lurus dengan sekolah yang akan kalian tuju ya, jadi sekolah SMK ya, sekolah SMK yang akan kalian tuju itu nanti akan ditarik, yang akan digunakan untuk jaraknya ya. Yang berikutnya yang perlu kalian pahami adalah kriteria pemeringkatan ya di jalur zonasi. Ini baik SMA atau SMK ini sama ya teman-teman ya. Jadi untuk pemeringkatan atau ranking ya itu yang digunakan sama untuk jalur zonasi, yaitu yang pertama adalah jarak domisili terdekat. Jadi yang semakin dekat, ya ini yang dekat ini boleh dalam zona atau luar zona ya. Baik itu zona perbatasan ataupun luar zona ya. Zona perbatasan untuk SMA dan luar zona untuk SMK ya. Teman-teman perlu pahami untuk kriteria pemeringkatan. Yang kedua adalah usia. Nah, ini kalau misalkan Pak jaraknya sama ya, ternyata siswa A dengan siswa B dia memilih sekolah yang sama, jurusan yang sama, ternyata jaraknya juga sama, maka nanti akan di-ranking ya berdasarkan usianya ya, lebih tua yang mana. Ya, ternyata usianya sama ya, jadi usia sama, jarak sama, nanti yang digunakan adalah waktu pendaftarannya. Ini lebih dulu yang mana antara siswa A dengan siswa B. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami terkait dengan pemeringkatan atau ranking. Yang berikutnya adalah untuk melihat ranking Pagu statistik ya, ini sama ya. Sama dengan di jalur prestasi nilai akademik ya. Jadi sudah kita buatkan tutorialnya ya kemarin untuk melihat Pagu bagaimana ya. Melihat ranking bagaimana, melihat statistik ya, nilai yang terendah atau jarak terdekat, terjauh itu bagaimana ya. Hanya berbeda menu ya. Nanti menunya jelasnya berbeda ya, karena di tahapnya sudah berbeda, terus jenjangnya juga berbeda. Nanti berbeda menu. Dan juga beda pemilihan sekolah ya. Kalau SMA itu kan hanya menampilkan sekolah ya, sekolah A, sekolah B, sekolah C. Tetapi kalau SMK nanti ada sekolah dan ada jurusan ya, karena untuk SMK itu teman-teman langsung memilih jurusannya. Nah, nanti bagaimana Pak cara lihatnya ya? Next video nanti kita jelaskan, insya Allah kita buatkan informasinya ya terkait dengan ranking, Pagu, statistik dan juga lain-lainnya. Nanti insya Allah kita jelaskan di video kita berikutnya. Yang berikutnya teman-teman, ini kalau teman-teman sudah melihat ya atau sudah ikut latihan ataupun di tahap 1, tahap 2, teman-teman nanti akan kelihatan jaraknya ya. Jadi teman-teman ketika mencetak bukti pendaftaran, nanti di data pilihan sekolah ya, ini ada misalkan memilih 1 sekolah ya, memilih 2 sekolah atau 3 sekolah ya, nanti di sini sudah kelihatan ya untuk jaraknya. Jaraknya yang digunakan adalah meter ya. Jadi kalau 8.837 meter ini sama dengan 8 kilo ya, 8 kilo lebih ya. Terus yang berikutnya adalah jarak sekolah ya, ini karena sistem zonasi ya teman-teman ya, jadi teman-teman sudah melakukan titik rumah, nah itu nanti akan ditarik garis lurus, yaitu jaraknya berapa kilo atau berapa meter dari sekolah yang kalian tuju ya. Misalkan sekolah SMK Negeri 1 Grogol misalkan, itu nanti akan dititik dari rumah ke sekolah itu berapa jaraknya. Nah yang perlu kalian pahami ini dalam zona ya. Nah terus yang kedua luar zona. Pak, apakah luar zona itu juga peluangnya tinggi ya? Tinggi ya, seperti yang sudah kita jelaskan ya, bahwa kalau luar zona, kalau lebih dekat ya, lebih dekat dengan rumah kalian itu tentunya di sini jaraknya juga akan lebih dekat ya, bisa lebih dekat, bisa lebih jauh ya. Ini kita ambil ya contohnya kakak Kediri ya misalkan. Nah di sini dia mau memilih Malang ya, ternyata dia jaraknya luar zonanya sangat jauh ya, 84 kilo. Ini juga menjadi perhatian. Kalau teman-teman misalkan luar zona lebih dekat ya, misalkan Pak hanya 1 kilo, hanya setengah kilo ya, teman-teman bisa ya manfaatkan pemilihan sekolah untuk jalur zonasi ini di luar zona kalian, itu juga boleh. Jadi teman-teman harus memahami untuk zonasi yang digunakan adalah jarak rumah ke sekolah ya, bukan nilai lagi ya, karena kriteria pemeringkatannya sudah berbeda. Pilihan ketiga juga seperti itu ya, jadi jarak rumah ke sekolah ya, ini yang perlu kalian pahami ya. Jadi bisa dalam zona, luar zona ya. Kalau SMK itu dia tidak terikat di zona perbatasan ya, perlu kalian pahami ya. Jadi jaraknya itu harus kalian pikirkan. Terus pilihan 1, 2, 3 juga harus kalian pikirkan. Kalau memilih 3 sekolah ternyata diterima di misalkan pilihan ketiga, teman-teman harus konsekuensi, harus menerimanya ya. Jadi tidak boleh kalau saya mengundurkan diri, saya cabut berkas, itu tidak bisa. Jadi kalau teman-teman sudah memilih, maka itu sudah menjadi tanggung jawab kalian untuk menerima sekolah atau jurusan yang kalian pilih. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya.
Yang berikutnya yang perlu kalian pahami juga adalah di sini teman-teman ya. Jadi verifikasi kesehatan. Jadi untuk SMK teman-teman itu ada yang namanya verifikasi kesehatan ya. Jadi verifikasi kesehatan ini teman-teman dikhususkan ya untuk jenjang SMK dengan jurusan tertentu ya. Jurusan tertentu itu mensyaratkan atau tidak ya. Syaratnya apa Pak? Ya, jadi tidak boleh buta warna dan juga mensyaratkan tinggi badan. Ya, jadi teman-teman mulai dari sekarang yang ingin daftar di jenjang SMK itu teman-teman harus wajib ya melakukan verifikasi kesehatan ya. Siapa tahu nanti teman-teman memilih ternyata jurusan itu ya ternyata mensyaratkan tidak buta warna dan juga tinggi badan. Jadi teman-teman kalau belum verifikasi kesehatan maka teman-teman tidak bisa memilih jurusan yang mensyaratkan itu ya. Jadi teman-teman nanti segera bagi yang belum verifikasi kesehatan nanti teman-teman bisa cek di PPDB Jatim, nanti teman-teman bisa pilih di sini ya, di verifikasi kesehatan. Nanti template-nya juga ada di sini. Ya, semua ini sudah kita bahas teman-teman di channel kita ya, di channel kita. Nah, nanti di sini ya, di channel kita Mas Tio KDR, teman-teman bisa cek aja, misalkan di YouTube ya, teman-teman cek aja verifikasi kesehatan. Ya, misalkan verifikasi kesehatan. Ya, kasih aja di sini verifikasi kesehatan, kasih aja di sini ya. Kasih aja di verifikasi kesehatan, nanti teman-teman bisa cek aja di sini. Ketik aja Mas Tio KDR seperti ini ya. Nah, nanti sudah ada ya di sini teman-teman yang membahas terkait dengan verifikasi kesehatan di video-video kita sudah ada. Oke teman-teman ya, yang berikutnya yang perlu kalian pahami adalah ini ya, data yang sudah dikirim atau dipermanenkan ini tidak bisa diganti atau diedit ya. Jadi jangan sampai ada salah pilih sekolah, salah pilih jurusan, atau salah memilih jumlah pilihan sekolah ya. Harusnya memilih 1 tapi dia memilih 2 atau memilih 3 ya. Itu jangan sampai ada kesalahan dalam pemilihan ini ya, karena data yang sudah dipermanenkan atau data yang sudah diganti, data yang sudah dikirim ya, itu sudah tidak bisa lagi diganti, diedit ataupun yang lainnya ya. Semoga kalian bisa memahami ya. Jadi data yang sudah dikirim sudah tidak dapat diganti atau diedit lagi. Yang poin 5 ini sangat penting ya. Jadi bagi calon peserta didik ya hanya bisa mendaftar sekali ya. Jadi kalau teman-teman sudah mendaftar, sudah mencetak bukti pendaftaran, ini sudah tidak bisa lagi ya dicabut pendaftarannya atau mengundurkan diri, tidak bisa. Jadi teman-teman harus menunggu di tanggal pengumuman ya, apakah nanti teman-teman itu diterima ataupun tidak. Nanti kalau diterima teman-teman silahkan ya cari informasi di sekolah yang dituju. Kalau belum diterima teman-teman bisa mengikuti lagi di tahap berikutnya ya. Untuk cara daftar untuk jalur yonasi dan nilai akademik sama ya seperti saat teman-teman mengikuti latihan ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di channel kita terkait dengan bagaimana cara daftar di jenjang SMK. Itu nanti ada di yonasi dan juga ada di nilai akademik ya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita berikan tutorialnya lagi ya, bagaimana cara mendaftar di SMK untuk jalur yonasi dan nilai akademik. Yang berikutnya adalah jangan lupa untuk cetak dan simpan bukti pendaftaran kalian ya, bisa di print atau di screenshot atau bisa juga disimpan dalam bentuk PDF. Ini untuk bukti kalian kalau kalian sudah mengikuti pendaftaran. Yang terakhir teman-teman untuk PIN yang digunakan ya. Jadi PIN yang digunakan sama dengan yang digunakan untuk mendaftar di jalur atau tahap sebelumnya. Jadi PIN-nya tidak perlu ganti, tidak perlu mengambil lagi. Yang perlu kalian pahami adalah yang bisa ikut di jalur ini ada bagi calon peserta didik yang belum diterima ya di tahap 1 ya, tahap 2 atau tahap sebelumnya. Jadi teman-teman ini nanti perlu kalian pahami, bagi teman-teman yang belum diterima ya itu bisa mengikuti di tahap selanjutnya ya dengan menggunakan PIN atau alamat dengan menggunakan PIN atau PIN yang sama ya di tahap atau jalur sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah diterima ya, baik itu di pilihan 1, 2, atau 3 ya, baik itu di tahap 1, 2 ataupun lainnya, teman-teman tidak bisa mengikuti tahap berikutnya. Oke teman-teman, cukup sekian ya, semoga bisa dipahami ya, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin ya ingin mengikuti jalur yonasi SMK di tahap 3 ini ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi wawasan dan pengetahuan buat kalian ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.